Halo semuanya. Kembali kita coba membahas beberapa soal tentang mekanika fluida. Dalam kesempatan ini saya mengambil dua contoh soal saja terkait dengan laju aliran. Kemudian nanti yang kedua mengenai tekanan hidrostatis yang bekerja pada suatu bidang di dalam suatu fluida, ya gitu ya, di dalam zat cair. Artinya bidang yang terendam oleh fluida. Nah, berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh bidang tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya juga memfokuskan pada bidang miring nanti, gitu ya, pada bidang miring. Baik, yang pertama kita coba membahas tentang satu contoh soal tentang laju aliran. Nah, laju aliran ini dapat kita ukur dari suatu lubang, gitu ya. Misalkan pada suatu tangki yang bocor, gitu ya, pada suatu tangki yang bocor. Nah, mengalir air dari lubang yang bocor tersebut, ya, pada tangki yang bocor tersebut dari permukaan, kemudian melewati yang di sini ada namanya vena contracta, yang di sudut ini, ya, di sudut ini itu namanya vena contracta, di mana tekanan di sini itu akan lebih kuat, gitu ya, dan kecepatan pada saat melewati vena contracta ini juga cepat. Dalam hal ini kita akan menghitung berapa laju aliran, ya, berapa laju alirannya yang mulai jatuh ke bawah ini, kemudian dan berapa kita juga menghitung berapa debit aliran yang terjadi di sini. Nah, atau nanti kita juga akan fokuskan ke debit aktualnya saja, debit aliran aktual. Nah, berlaku di sini hukum Torricelli dan Bernoulli, di mana yang kita perhitungkan adalah tinggi dari permukaan fluida itu sampai dia masuk ke lubang. Kemudian tinggi yang keduanya tidak kita perhitungkan karena di sini sudah tidak berlaku lagi, gitu ya, hukum dari Torricelli-nya. Nah, maka di sini H2-nya 0, tapi kecepatan V2 di sini kita perhitungkan, ya, kecepatan alirnya pada saat keluar ini. Pada saat dia sebelum dia keluar, sebelum dia masuk ke lubang ini, itu kecepatannya juga 0, ya, laju alirannya kita hitung juga 0. Nah, tekanan di sini juga kita tidak diperhitungkan juga, gitu ya, karena tekanan di sini kita anggap 0 semua, tekanan di bagian pertama dan bagian kedua, sehingga dapatlah kita ukur bahwa laju aliran pada saat dia keluar ini sama dengan V2, karena kita saat keluar ini titik 2, gitu ya, akar dari 2GH1, ya, H1 sama dengan kecepatan teoritis di sini. Nah, kalau V2-nya itu juga kita anggap sebagai kecepatan teoritis atau laju aliran teoritis. Nah, bagaimana laju aktualnya, ya? Laju aktualnya kita hitung dengan persamaan ini, VA sama dengan CV. Ini adalah koefisien kecepatan, di mana besarnya merupakan perbandingan antara kecepatan teoritis dengan kecepatan teoritis dengan kecepatan aktual, begitu ya, dengan kecepatan aktual di sini. Kemudian lubang itu kan kita anggap sebagai orifis, ya, kita anggap sebagai orifis. Nah, di mana kalau secara aktual debit aktual yang akan kita hitung, nah, kita turunan rumusnya dari sini, ya, mulai dari sini bahwa debit itu adalah kecepatan kali luas penampang yang dilewati, kemudian sehingga kita dapat menghitung rumusnya dari sini,
ya, Q aktual atau debit aktual tersebut adalah CD kali AH akar 2G H kali 1. H adalah gravitasi, G adalah gravitasi, H itu merupakan tinggi dari titik awalnya tadi. Kemudian CD merupakan koefisien debit, dan AH itu adalah luas penampang dari lubang yang lubang yang bocor tadi. Nah, begitu ya. Sekarang kita kembali ke soal yang pertama tadi. Ya, kita kembali ke soal yang pertama tadi, di mana di sini kita diminta untuk mencari debit aktual di sini, ya. Debit aktual. Nah, ini debit aktual, yaitu QA. Nah, di sini lubang tersebut, suatu lubang yang di tangki tersebut yang bocor tadi itu diameternya 4 cm, ya. Oh, maaf, 4 cm. 4 meter ya. Kita ambil 4 meter, jangan senti. Kita ambil 4 meter, jangan senti ya. 4 meter. Nah, gitu. Kita ambil 4 meter. Begitu. Nah, ini 4 meter. Tinggi energinya 6 meter. Jadi tinggi awalnya tadi itu 6 meter ya. H1-nya tadi itu 6 meter tingginya. Yang ditanyakan berapa debit aktualnya pada vena contracta. Vena contracta maksudnya itu pada lubang yang di sudut tadi gitu ya. Nah, di mana koefisien debitnya CD-nya itu sama dengan 0,61. Sekarang mari kita lihat apa saja yang diketahui. Kita jawab yang soal yang pertama ini. Diketahui bahwa diameter lubang tangki itu tadi D sama dengan 4 meter ya, 4 meter. Kemudian tingginya adalah H1 sama dengan 6 meter. Dan koefisien debit sama dengan CD sama dengan 0,61. Sekarang yang ditanya adalah debit aktualnya berapa. Ya, begitu ya. Debit aktualnya berapa? Kita lihat. Persamaan debit aktual yang kita gunakan adalah seperti yang kita jelaskan di sebelum tadi. QA sama dengan CD, sama CD dikali AH dikali akar 2 dikali G dikali H1, yaitu koefisien debit dikali dengan luas dari lubang orifice-nya tadi, kemudian dikali dengan akar dari 2 kali gravitasi kali tinggi energinya atau H1-nya. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu bahwa rumus ini yang akan kita gunakan, ya, rumus ini yang akan kita gunakan, maka kita lanjut untuk penyelesaian, di mana kita tentukan dulu luas dari lubangnya, ya. Kita tentukan dulu luas lubang ini. AH-nya kita tentukan dulu. Kita hitung bahwa luas lubang diameternya tadi 4 meter, lubangnya itu berbentuk lingkaran, berarti itu ya, berbentuk lingkaran. Maka luas dari lingkaran itu adalah 1/4 pi kali D kuadrat. Ya, pi per 4 gitu ya, atau 1/4 pi kali D kuadrat. Dan kita dapatkan hasilnya 12,56 meter kuadrat. Kemudian kita gunakan gravitasi besarnya 10 meter per sekon kuadrat saja, biar lebih mudah ya, biar lebih mudah saja. Kemudian baru kita hitung debit aktualnya, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 83,93 meter kubik per sekon. Begitu ya. Nah, meter satuannya nggak boleh lupa ya. Satuannya harus dibuat ya, harus dibuat meter kuadrat, meter kubik per sekon. Ya.